Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha ar-risalah wa 'adda al-amanah. Amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja berserta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat, taufik dan hidayahnya. Kita masih mampu untuk selalu berbuat baik, terutama kepada kedua orang tua kita. Tak lupa salawat teriring salam terlimpah ruah kepada baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, dan seluruh pengikutnya hingga hari kiamat. Dan insya Allah kita semua yang menjalankan sunnah-sunnahnya mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini saya akan membahas tentang pentingnya berbuat baik kepada orang tua, terutama kepada ibu. Kita semua sudah tahu siapa itu ibu. Ibu adalah orang yang telah melahirkan kita ke dunia ini. Karena ibu, maka saya dan kalian semua ada. Karena ibu kita bertumbuh sehingga seperti sekarang ini. Marilah sejenak kita lihat ke belakang. Sebelum kita dilahirkan ke dunia ini, ibu kita mengandung kita selama 9 bulan lamanya. Walaupun ada yang kurang dari itu atau mungkin lebih, tapi umumnya masa kehamilan seorang ibu yaitu 9 bulan. Setelah itu ibu mempertaruhkan nyawanya sembari menahan rasa sakit yang begitu dahsyat hanya demi untuk melahirkan kita semua. Kurang lebih 2 tahun lamanya ibu menyusui kita. Tanpa kenal waktu, siang beliau jadikan malam karena tak bisa tidur nyenyak semalaman. Malam pun dijadikan siang karena beliau terusik dengan suara rengekan dan tangisan kita di malam hari. Hadirin yang berbahagia, di masa kita anak-anak, tak jarang kita harus membuat ibu bingung mencari kita yang keasikan bermain sehingga ke tempat yang terlampau jauh. Tak jarang juga ibu harus menanggung malu karena ulah usil kita terhadap teman-teman kita dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, ibu pun harus menanggung berbagai beban selama kita sekolah. Seragam kita yang kotor, ibu yang mencucikannya. Seragam kita yang hilang, ibu yang mencarikannya. Seragam kita yang sobek, bahkan ibu yang menjahitkannya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Saudara yang berbahagia, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23 dan 24 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
Shadaqallahul azim, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau bahkan kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Quran Surat Al-Isra ayat 23-24. Sungguh begitu besar jasa orang tua kita, terutama ibu kita, sehingga kalaupun kita ingin membalas jasa-jasa itu dengan menggendong ibu kita mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, itu belum cukup. Maka cukuplah kiranya kita membalas jasa ibu kita dengan cara mencukupkan keperluan hidupnya. Kita benahi rumahnya, kita lengkapi perabotannya, kita tanggung belanjaannya, dan kita perhatikan kesehatannya. Tapi pertanyaannya, mampukah kita melakukannya? Semoga saja iya. Tapi jika tidak, maka semuanya jangan kita tinggalkan mereka. Oleh karena itu, marilah kita bersungguh-sungguh berupaya membahagiakan ibu kita dengan berbuat yang baik kepada beliau. Paling tidak mendoakan beliau agar beliau dimudahkan segala urusannya, dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan diberkahkan hidupnya. Dan janganlah sekali-kali kita menyakiti beliau, karena surga itu terletak di bawah telapak kaki ibu. Maksudnya adalah kita tidak akan mungkin masuk ke surganya Allah apabila ibu tidak meridai kita. Kita juga harus mewaspadai doa jelek atau kutukan dari seorang ibu lantaran kelakuan kita, karena doa ibu betul-betul mustajab. Cukuplah kutukan ibu terjadi pada yang namanya si Malin Kundang dalam cerita legendaris itu, dan tidak terjadi pada anak cucu ataupun anak cucu kita, termasuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah ceramah agama yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya pada diri saya sendiri, dan kita dapat mengaplikasikannya di kehidupan kita sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha benar, dan yang salah, khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi. Sebagaimana manusia biasanya yang tidak pernah luput dari salah, khilaf dan dosa. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.